Oh ya, Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Poe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dimas, apa kabar Dim? Alhamdulillah. Jadi kita ketemu lagi di 15 Minute Alhamdulillah. Dimas X Easy Gizi ya. Yap. Ya, masih susah nyebutnya tapi nggak apa-apa lah. Tapi Belibet ya, belibet. soalnya belum buka kali. Ntar Oke. kalau udah buka lancar kayaknya Dim. Ya, oke. Jadi kali ini kita akan ngobrolin makan yang benar saat pandemi. Apa gimana? Apa tadi judulnya? Bagaimana Puasa. Puasa. Gimana caranya menjalani Oke. puasa yang benar dan sehat selama pandemi. pandemi? Oke. Menjalani puasa yang sehat dan benar saat pandemi. Oke, sebelumnya silakan perkenalkan diri. Oke, saya Dokter Putri, Putri Sakti di Permanasari, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Kebetulan sekarang ini lagi diajak sama Dokter Dimas buat sharing tentang puasa yang sehat buat Ya. di masa pandemi ini. Oke, selamat datang Dokter Putri. Saya manggilnya Mbak Poe aja ya biar nggak belibet. Oke. Oke, Aku manggilnya tetap Kang aja boleh lah ya. boleh. Saya Dimas Erlangga Luftimas, MKes. Mengajak Dokter Putri. Saat ini masih PPDS, jadi Oke. belum jadi narasumber. Oke, narasumbernya jelas itu adalah Dokter Putri atau Mbak Poe. Nah, sekarang Oke. jadi kita kan sekarang berpuasa. Ini merupakan suatu momen puasa yang sangat spesial kali ini. Karena apa? Karena puasa kali ini itu berada di kondisi kita lagi pandemi corona. Yang mana mungkin harus ada adjustment tertentu karena untuk sehari-hari aja makannya harus mulai diperbaiki karena kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, ditambah lagi dengan kondisi puasa saat ini. Nah, Iya, betul. jadi kita akan ngobrol sama Mbak Poe atau Dokter Putri mengenai bagaimana makan yang benar saat puasa di kala pandemi ini. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi gimana, Mbak? Ceritanya gimana kalau misalnya kita mau makan yang benar saat puasa nih, gimana sih sebetulnya? Oke, kita awali dulu dengan namanya aja lagi musim virus ya. Ya. Gitu. Jadi memang kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Mhm. Nah, yang jadi kekhawatiran di masyarakat itu adalah apakah dengan kita puasa yang makannya yang dari 3 kali sehari bisa jadi 2 kali sehari itu apakah akan mempengaruhi imun kita gitu kan sebenarnya. Ya. Takutnya apakah malah non atau enggak. Nah, ternyata puasa Ramadan itu sudah banyak banget penelitiannya yang menunjukkan bahwa dia itu justru efek positifnya itu banyak banget dan salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Oke. Nah, jadi tadi kan dibilang kan bahwa kita makan cuma 2 kali ini dalam sehari ini ternyata. Nah, setelah kita makan dalam 2 kali dalam sehari, itu sebetulnya cukup nggak sih untuk sehari-hari kita atau untuk bahkan dalam kondisi saat pandemi ini? Cukup nggak? Nah, sebenarnya basicnya tuh gini Kang, mau kita di bulan puasa atau nggak di bulan puasa itu kalori kita kebutuhannya itu sama. Gitu. Oke. Dan itu tentunya hitungannya berbeda-beda ya, tergantung dari jenis kelamin, usia, belum lagi dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi intinya tidak ada perbedaan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita baik saat sebelum atau saat puasa. Oke. Jadi gimana caranya adalah sekarang tipsnya gimana pinter-pinternya ngatur dengan kalori yang sama kita bagi di 2 waktu. Yang tadinya 3 kali ya, jadi 2 kali gitu. Oke. Jadi misal nih kan kita sebenarnya kalau gampangannya tuh rata-rata itu kebutuhan kita kan 1.800 sampai 2.000 kilokalori lah ya gambarannya. Nah itu kita bagi-bagi aja di waktunya. Biasanya kalau di jadwalnya yang sahur itu kita bagi di 40% dari kebutuhan kita per harinya. 40%. Jadi kita taruh tuh 40% di Sahur. Betul, 40% untuk di sahur. Nanti ketika kita sudah azan, kita melakukan iftar kan. Nah, iftar itu kita sebaiknya jangan langsung makan berat, Kang. Tapi kita iftar dulu, itu sekitar 10%. Oke. Nanti setelah 10% dari kebutuhan, setelah itu kita sholat kan. Kita sholat, boleh sholat itu biasanya kan bisa sambil nunggu sebelum isya atau mungkin mau bukanya setelah maghrib nggak apa-apa, yang penting kita kasih jeda. Nah di situ setelah sholat itu barulah kita makan makanan yang berat, itu sebesar 40% lagi. Dan sisanya 10% itu bisa kita lakukan saat untuk makanan ringan di penutupnya gitu Kang. Oke, nah
sebetulnya gini, kalau misalnya kita perhatikan bisa jadi sebetulnya karena biasanya orang makan sehari 3 kali ditambahin beberapa cemilan, kemudian saat ini jadi cuma 2 kali dan mungkin waktu cemilannya juga pasti berkurang karena baik mungkin cemilannya hanya berada pada waktu buka. Nah, ada kemungkinan kan asupan kita akan berkurang dari kebutuhan kita sebetulnya, atau bahkan asupan Iya, kita betul. dari biasanya itu berkurang seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ternyata dengan berkurangnya kuantitas dari kalori atau asupan kita, itu strateginya gimana supaya dengan walaupun dia berkurang, kualitasnya tetap baik? Mbak Poe? Tuh. Halo, halo. Iya, udah nyambung lagi. Tadi sempat hilang suaranya. Oke, Gimana oke. gimana? Ya, jadi gimana kalau misalnya kan tadi kan saya bilang kalau misalnya ada kemungkinan kebanyakan orang dengan bulan puasa ini maka asupan kalorinya berkurang dari biasanya. Karena dia cuma makan 2 kali dengan 1 kali iftar. Kayak gitu. Nah, sementara mungkin di hari-hari biasa dia makan 3 kali plus cemilan yang mungkin jadi banyak banget. Seperti itu. Nah, ini mungkin jadi berkurang nih kalau misalnya kita berpuasa. Nah, pertanyaannya adalah gimana dengan caranya mengatur walaupun dia jumlah atau kuantitas intake kalori kita berkurang, Frekuensi. Oke. kualitasnya tetap bagus gitu. Walaupun jumlahnya berkurang, kualitasnya tetap bagus. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya balik lagi, Kang. Jadi kita sebisa mungkin bukan jumlahnya yang berkurang. Ya. Frekuensinya boleh berkurang, tapi jumlahnya kita buat semaksimal mungkin tetap tercukupi ya gitu. Nah, balik lagi kita harus tetap berpegang pada gizi yang asupannya yang gizi yang seimbang. Oke. Gitu. Jadi pas Gizi seimbang harus terpenuhi semua. Oke. Jadi di situ ada karbohidrat kompleks. Contohnya apa karbohidrat kompleks? Jadi dibandingkan kita misal memilih nasi putih atau produk tepung-tepungan seperti spaghetti atau yang lain, kita memilih nasi merah, beras merah, nasi hitam, ya kan? Atau rotinya kalau mau juga roti gandum atau pakai oat gitu. Dimana dia seratnya lebih tinggi kan? Lebih tinggi, selain bikin lebih kenyangnya, lebih tahan lama, dia juga glycemic index. Ada namanya glycemic indexnya, itu dia tidak terlalu tinggi. Jadi kalau semakin tinggi kita glycemic indexnya, maka akan semakin cepat naik di gula darah. Turunnya juga makin cepat, Kang. Jadi dia makin cepat lapar. Timbul rasa Dan lapar. efeknya jadinya masih siang udah lemes gitu. Udah lapar, udah lemes. Oke. Kebayang. Gitu. Nah, terus yang paling penting lagi, kan kita lagi masa pandemi nih, Kang. Jadi yang kedua, kita harus cukup, bahkan kalau perlu kita ekstra untuk proteinnya. Jadi yang misalnya misal nih kita makan cuman ayam, ya bolehlah tambahin sama ayam sama telur misal, gitu kan. Atau mungkin juga kita tambahin lagi proteinnya, ada tahu tempe gitu ya kan. Nah, jangan lupa jadi ekstra protein ya. Betul, kita harus cukup protein ketika di masa pandemi ini, apalagi puasa kan, Kang. Terus untuk makannya juga jangan lupa kita harus tetap mengkonsumsi sayur dan buah. Gitu. Jadi Sayur otomatis dan buah, ya. Gimana caranya ya? Otomatis kita makannya jangan terlalu mepet waktunya dengan jam subuhan ya, jam azan gitu. Kita pinter-pinternya sejam sebelum gitu. Jadi kita makan makanan berat dulu, nanti kita jeda, kita makan buah. Atau mungkin kalau memang anak kos nih misal, wah nggak bisa nih dok, makanannya nggak mungkin lauknya 2 macam. Bisa aja sambil minum susu, itu kan juga protein kan. Protein, cairan dapat, kebutuhan lemak dapat, semuanya dapat. Gitu. Jadi intinya dalam sekali makan porsinya itu tetap harus lengkap ya. Jadi nggak cuman ya, jadi kayak makan biasa tapi mungkin bahkan diekstrakan ya, terutama proteinnya tadi ya. Sama sayurnya. Jadi serat itu dia akan memperlama berada di lambung kita. Jadi otomatis rasa kenyang itu juga akan bertahan lebih lama kan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, makanan buka, gimana sih sebetulnya makanan buka yang itu yang bagus gitu? Soalnya kan gini, kadang-kadang kita makan buka itu serba manis ya. Yang secara umum aja saya juga merasakan bahwa kalau misalnya serba manis itu nggak sehat sebetulnya. Atau bahkan makannya cuma gorengan doang gitu. Jadi beli makanan takjil, kurma misal, tapi sisanya adalah gorengan. Yang mana itu kayaknya nggak sehat. Sebetulnya yang bagus tuh seperti apa, Mbak Poe? Makanan sehat saat
Jadi kalau untuk buka itu kita bagi di 2 waktu, Kang. 2-3 waktu sih sebenarnya. Jadi ada namanya tadi yang aku bilang iftar. Jadi saat setelah azan kita iftar. Iftar itu kita beda dengan sahur atau buka makanan berat. Jadi dia pakai karbohidrat, namanya karbohidrat sederhana atau simplex. Contohnya kurma, ya kan? Atau teh manis tapi gulanya misal 1 sendok aja cukup gitu. Fungsinya apa? Untuk mengembalikan kandungan gula di tubuh kita kan, yang tadinya sama sekali kosong kita naikkan. Cuman ingat jangan berlebihan. Kolak pun sebenarnya nggak masalah, Kang, tapi pintar-pintar kita taruh yang tadinya jangan semangkok gede deh, taruh di gelas kecil, secukupnya aja gitu. Yang penting kita terpenuhi, lagi pengen apa, pengen kolak apa segala macam, it's okay, cuman porsinya ingat-ingat lagi gitu. Jadi sunahnya, yang penting sunahnya adalah membatalkan puasa dulu ya, bukan batalkan apa ya? Iya, berbuka puasa dulu. Karena di hadisnya pun kan, di hadisnya kan disebutkan memang disarankan kurma, tapi kalau tidak ada kurma dengan seteguk air pun sebenarnya tidak apa-apa kan? Sip, bagus. Gitu. Perlu nggak sih sama kita ditambahin kayak ekstra, misalnya putih telur atau apa gitu saat makan iftar itu dalam kondisi kayak gini? Perlu nggak? Sebenarnya itu nanti pas dimakan berat deh sepertinya kan. Jadi gitu. itu hanya untuk mengembalikan kadar gula darah kita dengan karbohidrat simplex. Setelah itu kita sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib itu barulah kita makan berat. Nah di situ sama banget kayak sahur tadi. Semua harus lengkap, Kang. Kalau perlu proteinnya ditambahkan. Nah tadi ya Kang tanya telur. Nah biasanya contohnya kalau aku di rumah nih, kalau misal aku lagi pengen telur dadar, aku biasanya pakai 2 telur, tapi kuningnya cuma 1 nih, Kang. Putihnya yang 2. Jadi kalorinya nggak terlalu tinggi, tapi proteinnya tinggi ya kan? Gitu. Terus dikocok bareng, baru kita makan, kita orak-arik itu. Buat anak-anak kita juga bagus. Aku biasanya anakku aku gituin, Kak. Jadi putih telurnya 2, kuning telurnya 1. Itu salah satu contohnya. Itu salah satu strategi ya yang bisa kita lakukan ya. Atau kalau yang bosen nih ya, bisa tadi macam-macam, bisa tambah ikan atau mungkin ekstra susu. Cuman ingat kalau bisa proteinnya itu jangan yang bentuk kemasan ya, Kang. Kemasan yang maksudnya kayak sosis, nugget kan itu sebenarnya tepung yang banyak. Ya, sip. Saya paham. Saya pikir tadi kemasan mengenai yang kayak whey protein atau yang apa, bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah sumber protein, makanan sumber protein yang berbentuk kemasan kayak olahan gitu ya, olahan. Ya, olahan, betul. Baik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, karena waktu kita kurang lebih 15 menitan. Nah, sahur, ini mengenai sahur. Kadang-kadang problem makan sahur itu adalah ketika kita males makannya gitu, karena masih ngantuk, atau nggak ada persediaan, lupa menyiapkan, dan lain sebagainya gitu ya. Gimana, boleh nggak sih kita makan yang instan-instan sebetulnya? Contoh deh, mie instan misalnya. Contoh tuh. Contoh mie instan. Ini curhat atau apa nih, Kang? Pakai mie instan nih curhat. Saya sebagai anak kosan tetap masak sih. Karena memang mie instan itu kan kalau kata orang dia nggak pernah salah waktu dan tempat. Iya. Ya. Mie instan tidak pernah salah ya. Mie instan selalu benar. Katanya. Nah itu jadi, gimana? Sebenarnya baik lagi, tentunya kita menyarankan kan yang sehat ya, Kang ya, yang sehat. Tapi memang kalau memang pada kondisi yang memang misal nih jeleknya banget tidak memungkinkan, atau mungkin kita lagi pengen banget sesekali, ya bolehlah mie instan gitu. Tapi gimana kita pinter-pinternya itu dioprek gitu. Jadi kita tambahkan sayur-sayuran, kita cemplungin brokoli, kita cemplungin tomat, kasih telur. Jadi masih tetap dapat semuanya. Tapi yang perlu diingat lagi, mie itu dia termasuk karbohidrat simplex. Jadi kelemahannya adalah dia cepat bikin kita lapar itu sih. Jadi kenyang sebentar. Jadi kita cepat lapar kan ngefek kan, cepat lemes juga nanti siangnya. Lebih ke itu sih, Kang, sebenarnya. Jadi kalau memang lagi pengen banget nih mie instan, oke lah. Kalau aku paling nyaraninnya mie-nya pilih-pilih, karena kita harus pintar-pintar baca label, Kang. Jadi beberapa mie itu aku perhatiin kalorinya beda-beda. Dan ada salah satu produk, nggak usah disebutin namanya lah, dia tuh kalorinya di bawah 100 karena dia mie-nya kecuali dia endorse kita nanti ya. Kecuali dia endorse kita, nanti kita sebutin. Bayarin gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita udah kalorinya dikit, kita campurin untuk mengimbangi itu dengan sayur, protein, macam-macam itu. Kita tetap masukin di situ. Terus kita minum susu misal. Kan kalau susu untuk anak kos pun istilahnya bisa disiapin dari sebelumnya dong. Iya. Gitu. Nah, jadi tapi lebih bagusnya lagi, Kang, sebenarnya kalau memang kita takut nggak sempet tuh biasanya pas buka tuh
Ini kalau misal ibu rumah tangga kan udah biasa nih, misal dia masak nanti sekalian buat sampai sahur. Tapi gimana kalau buat anak kos atau mungkin anak sekolah yang nggak sempet gitu ya? Iya. Kalau aku dulu pengalaman, misal aku beli capcay nih atau bikin capcay atau belilah ya kalau nggak sempet, aku bagi 2 aja Kang, taruh di kulkas, nanti tinggal ngangetin bentar, dimakan lagi kan. Sebenarnya dia nggak nyampe 24 jam kan Kang? Iya, Jadi nggak bakal basi sebenarnya. Oke, sip. Ini luar biasa nih. Dari 4 pertanyaan aja lumayan banyak banget yang bisa kita tangkep ya. Pertama mulai dari umumnya gimana cara mengatur makanan, strateginya, kemudian makanan buka dan juga sahur. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, saya minta dari Mbak Poe lah kira-kira. Bentar Kang, aku mau menambahkan dulu Kang. Boleh. Jadi tadi kan makanan nih. Nah, tetap selain itu untuk menjaga imunitas kita di saat masa pandemi itu, sekali lagi asupan air juga harus tetap mencukupi betul, ya kan? Betul banget. Tetap harus 8 gelas atau 2 liter per hari ya kan? Siap. Gitu. Jadi tetap harus cairan itu juga penting. Oke. Dan sebenarnya satu lagi yang penting Kang. Apa tuh? Aktivitas fisik. Oh, tetap ya harus ya. Bulan puasa. Sebenarnya. Tapi kalau Karena misalnya kita untuk sebenarnya, aktivitas fisik nanti mungkin kan? kita bisa obrolin di lain waktu. Karena apa? Karena aktivitas fisik ini kayaknya menarik juga saat bulan puasa. Gimana sih kita ngatur aktivitas fisik kita supaya sesuai dengan kebutuhan kita, tapi cukup juga gitu, nggak terlalu berlebihan atau tapi nggak kurang juga. Kita bahas next ya. Oke, siap. Oke, mungkin. Nah, karena itu ada hubungannya dengan ini, Kang. Ada hubungannya dengan kenapa orang-orang itu kalau ngabuburit dia malah segar, nggak lemes. Kalau di rumah dia isinya lemes, ngantuk. Benar juga. Nah, ntar kita bahas lah ya. Oke, sip. Baik, next ingat catat bahwa kita akan mempersiapkan pembahasan tentang aktivitas fisik saat di bulan puasa ya. Oke, Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Poe atas berbagai sharing ilmunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi makan yang benar saat puasa untuk memenuhi nutrisi, khususnya saat pandemi ini. Jadi udah mulai sedikit banyak terjawab ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekali buat teman-teman yang mendengarkan obrolan kita kali ini. Amin. Ya, mungkin gitu aja. Sampai ketemu lagi Mbak Poe. Oke, Kang Dimas. Selamat mempersiapkan berbuka. Selamat berbuka puasa ya, Kang. Ya, assalamualaikum. Tapi sekarang Kang, sejam lagi, Kang. Iya. Waalaikumsalam. Yo, dadah. Dah. Ya. Live ya. Oke. Salam ya. Ya, oke. Dah. Mau salam sama bini lu. Ya. Siapa Keisa ya? Eca, Waalaikumsalam. Eca. Ya, salam buat Eca ya. Iya. Dah.